Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Eva Nur Fajriyah, dan teman saya Nailal Hidayah. Kami akan menerangkan sedikit tentang anak dengan keterlambatan umum, fungsi kognitif dan sosial. Anak merupakan generasi penerus bangsa, sehingga dibutuhkan anak dengan kualitas yang baik agar tercapai masa depan bangsa yang berkualitas. Anak yang baik harus dipastikan bahwa tumbuh kembangnya juga baik. Proses tumbuh kembang anak dapat berlangsung secara alamiah, tetapi proses tersebut sangat tergantung kepada orang tua. Hal ini berarti orang tua memiliki peran penting dalam mewujudkan sumber daya yang berkualitas. Untuk poin A, ada definisi anak dengan keterlambatan umum. Keterlambatan perkembangan umum atau Global Developmental Delay merupakan keadaan keterlambatan perkembangan yang bermakna pada dua atau lebih ranah perkembangan. Secara garis besar, ranah perkembangan anak terdiri atas motor kasar, motor halus, bahasa atau bicara, dan personal sosial atau kemandirian, sehingga 5-10% anak diperkirakan mengalami keterlambatan perkembangan. Data akan kejadian keterlambatan perkembangan umum belum diketahui dengan pasti, namun diperkirakan sekitar 1-3% anak di bawah usia 5 tahun mengalami keterlambatan perkembangan umum. Penyebab keterlambatan perkembangan umum antara lain gangguan genetik atau kromosom seperti sindrom Down, gangguan atau infeksi susunan saraf seperti palsi cerebellar atau CP, spina bifida, sindrom rubella, riwayat bayi risiko tinggi seperti bayi prematur atau kurang bulan, bayi berat lahir rendah, bayi yang mengalami sakit berat pada awal kehidupan sehingga memerlukan perawatan intensif dan lainnya. Yang kedua ada jenis-jenis keterlambatan umum anak. Yang pertama ada keterlambatan kognitif. Perkembangan kognitif berfokus pada keterampilan berpikir, termasuk belajar, pemecahan masalah, rasional, dan mengingat. Perkembangan keterampilan kognitif berhubungan secara langsung dengan perkembangan keterampilan lainnya, termasuk komunikasi, motorik, sosial, emosi, dan keterampilan adaptif. Disabilitas kognitif mengakibatkan ketidakmampuan untuk berkembang keterampilan berpikir. Disabilitas kognitif teramati pada saat menerima layanan intervensi dini atau menerima layanan di sekolah dasar atau menengah. Cacat kognitif kadang-kadang disebut sebagai keterbelakangan mental. Adapun tanda-tanda terjadinya keterlambatan secara kognitif berdasarkan usia adalah sebagai berikut. Yang pertama, hingga 1 tahun, seorang anak kecil tidak berupaya mencari barang-barang yang disembunyikan ketika mereka melihat, menggunakan gestur seperti melambaikan tangan, menunjuk suatu objek atau gambar. Yang kedua ada hingga 2 tahun, tidak mengetahui fungsi dari barang-barang yang umum dia lihat seperti sisir, telepon, atau sendok, tidak mengikuti instruksi mudah, tidak mengimitasi kata-kata dan tindakan. Yang kedua yaitu keterlambatan sosial. Keterlambatan sosial disebabkan oleh perbedaan otak dalam memproses informasi atau bereaksi terhadap lingkungan sekitar. Akibatnya, kemampuan anak untuk belajar, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan orang lain akan terganggu. Dasar untuk sosialisasi pada anak-anak diletakkan dengan meningkatnya hubungan antara anak dengan teman-teman sebayanya dari tahun ke tahun. Anak tidak hanya lebih bermain dengan anak-anak lain, tetapi juga lebih banyak bicara. Jika anak menyenangi hubungan dengan orang lain meskipun hanya kadang-kadang saja, maka sikap anak terhadap kontak sosial mendatangkan lebih baik daripada hubungan sosial yang sering tetapi sifat hubungannya kurang baik. Pada masa ini, anak mulai mengenal dunia di luar keluarga, yaitu bermain bersama teman sebayanya. Anak-anak juga mulai membandingkan antara dirinya dengan teman-teman sebayanya. Sebagai acuan, tanda-tanda yang menjadi sinyal keterlambatan sosial, emosional, dan perilaku anak pada biasanya terjadi ketika, yaitu yang pertama,
anak baru lahir hingga 3 bulan. Anak kecil yang tidak tersenyum pada orang, tidak mengenali wajah-wajah baru, dan tidak menunjukkan reaksi. Yang kedua yaitu hingga 7 bulan. Anak kecil enggan bermain-main, tidak menunjukkan afeksi, tidak menunjukkan rasa enjoy terhadap sekitar, tidak merasa nyaman di malam hari, tidak tersenyum tanpa dipicu, tidak tertawa, tidak tertarik bermain cilukba. Dan yang ketiga yaitu hingga 1 tahun, tidak berinteraksi dengan senyum, suara, atau ekspresi wajah, tidak menunjukkan gestur, melambaikan tangan, menunjuk, maupun menanggapi sesuatu. Yang ketiga yaitu keterlambatan anak lamban belajar. Keterlambatan anak lamban belajar atau slow learners adalah anak yang mengalami keterlambatan perkembangan mental serta memiliki keterbatasan kemampuan belajar dan penyesuaian diri karena mempunyai IQ sedikit di bawah normal, yaitu antara 70 sampai 89, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dan berulang-ulang untuk menyelesaikan tugas-tugas akademik dan non-akademik. Faktor penyebab keterlambatan anak lamban belajar ada 4, yaitu pertama kemiskinan. Kemiskinan menciptakan kondisi dan kerentanan yang dapat menyebabkan anak lamban belajar. Misalnya, kemiskinan dapat mengganggu kesehatan dan mengurangi kemampuan belajar anak. Yang kedua yaitu faktor kecerdasan orang tua dan jumlah anggota keluarga. Kecerdasan orang tua yang tidak berkesempatan mendapatkan pendidikan yang layak dan jumlah anggota keluarga yang besar dapat menyebabkan anak lamban belajar. Karena orang tua cenderung kurang memperhatikan perkembangan intelektual anak, tidak memiliki waktu belajar bersama anak, dan memiliki keterbatasan dalam memberikan fasilitas belajar anak. Sehingga kesempatan anak untuk meningkatkan kecepatan belajarnya hampir tidak ada. Yang ketiga yaitu faktor emosi. Anak lamban belajar mengalami masalah emosi berat dan berkepanjangan yang menghambat proses pembelajaran. Masalah emosi ini menyebabkan anak lamban belajar memiliki prestasi belajar rendah, hubungan interpersonal yang buruk, dan konsep diri yang rendah. Dan yang keempat yaitu faktor pribadi. Faktor pribadi meliputi kelainan fisik, kondisi tubuh yang terserang penyakit, mengalami gangguan penglihatan, pendengaran, dan berbicara, ketidakhadiran sekolah, dan kurang rasa percaya diri. Dan yang terakhir yaitu keterlambatan berbicara dan memahami bahasa. Keterlambatan berbicara dan memahami bahasa yaitu seringkali anak dengan keterlambatan perkembangan akan mengalami keterlambatan bicara secara reseptif dan ekspresif. Gangguan bahasa reseptif merupakan kondisi di mana seorang anak mengalami kesulitan untuk memahami kata-kata yang diucapkan orang lain. Anak menjadi sulit untuk mengidentifikasi warna, bagian tubuh, dan bentuk-bentuk. Sementara itu, lainnya juga mengalami gangguan bahasa ekspresif yang ditandai dengan kurangnya kosakata dan kalimat rumit yang dimiliki untuk anak seusianya. Anak menjadi lebih lambat dalam bercakap, berbicara, dan membuat kalimat. Keterlambatan ini dapat terjadi karena penyebab fisiologis seperti kerusakan otak, sindrom genetik, atau gangguan pendengaran. Selain itu, keterlambatan berbicara juga dapat disebabkan oleh faktor lingkungan seperti kurangnya stimulasi. Untuk mencegah terjadinya gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak, orang tua perlu memenuhi kebutuhan dasar anak seperti pemberian ASI, gizi yang sesuai, pengobatan, rekreasi dan bermain, kebersihan individu dan lingkungan, kebutuhan kasih sayang, dan kebutuhan akan stimulasi mental untuk proses belajar anak. Tanda-tanda anak kecil mengalami keterlambatan bicara adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari kecil hingga usia 3-4 bulan, anak kecil tidak merespon pada suara keras, tidak mengoceh atau memulai mengoceh tapi tidak berusaha mengimitasi suara. Yang kedua, hingga 7 bulan, anak tidak merespon pada suara, hingga 1 tahun tidak berbicara meski hanya 1 kata, dan tidak memahami kata-kata simpel seperti tidak atau jangan. Dan yang ketiga yaitu hingga umur 2 tahun.
Jika tidak bisa berbicara setidaknya 15 kata, tidak menggunakan 2 kata tanpa berulang dan hanya bisa mengulang kata-kata orang lain dan tidak menggunakan kata-kata untuk berkomunikasi.